Halo warga intelektual sekalian. Guys, baru-baru ini Netanyahu menggertak Iran. Kenapa Netanyahu menggertak Iran? Jadi Netanyahu baru-baru ini mengatakan kita bisa menyerang Iran kok tanpa persetujuan Amerika. Kita nggak takut kok. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini cuma gertak sambalado? Apakah ini cuma nakut-nakutin Iran aja? Apa tujuan dibalik semua ini? Apakah ada udang di balik batu? Kemudian selain itu, kalau kita jeli, kalau kita perhatikan, ketika Amerika menyerang Iran tanpa dibantu oleh Israel, Amerika tidak berhasil membunuh elit Iran. Gak ada satupun yang korban ketika Amerika sendirian menyerang Iran. Tapi ketika bekerja sama dengan Israel, maka banyak elit Iran yang terbunuh. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apakah kekuatan militer Israel itu sebenarnya bisa menyaingi kekuatan militer Amerika? Apakah karena intelijen Israel itu, apakah karena agen Mossad itu sangat luar biasa, lebih luar biasa daripada CIA? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Sebenarnya kalau boleh jujur, di balik perkataan daripada Netanyahu, ya Netanyahu kan baru-baru ini mengatakan kita bisa menyerang Iran kok tanpa persetujuan Amerika. Artinya Netanyahu secara tidak langsung mengatakan kita itu tidak dikontrol oleh Amerika. Kita itu tidak mengekor sama Amerika. Kita punya kedaulatan sendiri ya. Kemudian secara tidak langsung mengatakan bahwa jangan macam-macam ya sama kita. Jadi secara tidak langsung Netanyahu mengatakan terhadap Iran, "Hei Iran, lu jangan macam-macam ya sama kita. Lu itu jangan merasa sok jago ya. Kita bisa menyerang kalian kapan aja." Ya itu kata Netanyahu. Tapi kalau kita perhatikan, kalau kita jeli, sekarang Israel itu menahan diri untuk menyerang Iran kan. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Jadi salah satu alasan yang paling masuk akal itu karena Iran berhenti mengusik Israel. Ya biasanya Iran menyuruh proksi-proksinya seperti Houthi, ya, Hizbullah, ya, Hamas dan sebagainya. Sekarang kan sudah pada keok ya proksi-proksi Iran. Kenapa? Karena mungkin dananya sudah habis gitu ya, atau mungkin semangat juangnya udah nggak ada lagi gitu ya, karena pusatnya sudah diborbardir. Pusatnya kan sebenarnya Iran ya, yang mengenai Hamas, yang mengenai Houthi, ya, dan lain sebagainya itu kan Iran. Jadi ketika pusatnya diborbardir, maka cabang-cabangnya seperti Houthi dan lain sebagainya bisa akan melemah gitu ya. Jadi kalau Israel diusik lagi oleh Iran, maka Israel akan menyerang lagi gitu ya. Artinya gini, warga Konoha itu kan tidak bisa berpikir rasional atau berpikir kritis gitu. Kalau kita melihat ini dari secara geopolitik, itu artinya Israel itu sebenarnya nggak terlalu mengurusi negara lain gitu, nggak terlalu usik gitu. Kalau mereka nggak diusik, ya nggak diusik balik gitu ya. Buktinya Israel tidak menyerang Iran kan, mereka fokus di Gaza kan, karena Gaza ya masih belum kelar ya masalahnya, walaupun Hamas sudah mengatakan secara resmi menyerah gitu ya, walaupun fans-fans Hamas yang ada di Konoha ini ya banyak yang kecewa gitu ya. Kemudian selain itu apalagi alasan daripada Perdana Menteri Israel mengatakan seperti itu? Ya, tujuannya itu untuk menjelaskan kepada dunia bahwa kita itu bangsa yang petarung gitu ya. Kita bangsa yang berani. Kita nggak takut kok sama siapapun, nggak takut gitu ya. Jadi itu menandakan bahwa Israel itu ya, bangsa yang sangat luar biasa gitu. Saya tidak fans Israel ya. Saya tidak pro terhadap Israel. Saya itu bukan buzzer Israel. Tapi gini, kalau benar ya kita akan benar. Kalau salah salah gitu. Saya tidak berpihak pada siapapun ya. Kalau Iran yang benar, saya akan mengatakan Iran benar gitu. Tapi kan permasalahannya kan ya seperti yang kita ketahui bersama bahwa Iran itu yang mengusik Israel gitu ya, bertahun-tahun gitu ya. Tapi kita kan tidak pernah memahami ya, kalau saya mengatakan bahwa yang mengenai Houthi, Hamas dan sebagainya itu adalah Iran. Kita tidak pernah yang namanya memahami itu kan. Dan kalau kita ngasih data juga mereka nggak bakalan terima kok. Yang ada di pikiran mereka itu Israel jahat gitu ya.
Bahkan Gus Dur pernah mengatakan, Israel itu seperti lautan yang disalahpahami gitu ya. Israel itu sering disalahpahami. Saya bukan pendukung Israel ya. Artinya di satu sisi Israel bisa salah, di sisi lain bisa benar gitu ya. Dalam kondisi ini kalau saya perhatikan Israel benar gitu ya. Dia nggak menyerang Iran karena nggak diserang duluan gitu. Coba kalau diserang sama proksi-proksi Iran, nanti akan dibombardir lagi tuh Iran ya. Jadi secara tidak langsung Netanyahu mengatakan, ya kalian jangan macam-macam ya. Iran jangan macam-macam, jangan coba-coba gitu ya. Kalau diusik kita akan menyerang lebih brutal lagi gitu. Itu kata uh, Perdana Menteri Israel. Kemudian selain itu, kalau kita perhatikan ya ketika Amerika memborbardir Iran, Iran itu ya kalau kita perhatikan sekarang ini ya nggak mengalami yang namanya seperti serangan pertama gitu ya, banyak orang yang meninggal gitu ya. Ya sekarang ini ya elit-elit Iran tuh jarang yang meninggal gitu ya. Saya nggak tahu kenapa Amerika tidak menyasar elit-elitnya. Yang disasar sama Amerika itu tentara biasa, kemudian tentara IRGC yang pangkatnya rendah, kemudian daerah-daerah strategis seperti oh, pangkalan militer dan lain sebagainya ya. Mereka tidak menyerang yang namanya elit-elitnya. Mungkin berbagi tugas kali ya. Israel itu fokusnya untuk menyerang elitnya gitu ya. Sementara Amerika itu ya, kalau dari secara geopolitik, kalau saya analisis itu Amerika itu lebih condong ke Selat Hormuz, nuklir dan sebagainya. Mereka nggak fokus terhadap elit-elit Iran itu sendiri. Tapi yang paling berpengaruh itu adalah elit-elit Iran itu sendiri. Ya, ketika elit-elit Iran itu dieliminasi, maka akan selesai ya. Semuanya akan selesai. Kalau Presiden Iran sekarang, ya mudah-mudahan jangan terjadi ya, dibunbun, kemudian menlunya juga dibunbun, kemudian Ahmad Fahidi juga dibunbun, siapa lagi coba yang memimpin Iran? Nggak ada kan? Nggak mungkin Mostaba. Mostaba udah mau tiara, tapi sengaja dihidupkan gitu ya. Ya, bahkan Presiden Iran sekalipun bertemu dengan Mostaba itu nggak bisa bertemu tatap muka, tapi melalui surat-surat gitu. Ya bisa aja surat itu dimanipulasi kan, tulisan tangan gitu, ya kan? Jadi itu bisa-bisaan Iran sebenarnya. Mostaba Hamdi sudah meninggal sebenarnya, ya kan? Kemudian selain itu, ya kalau saya perhatikan warga Konoha itu kan benci mati-matian sama Israel. Sedikit-sedikit yang salah Israel gitu ya. Lama saya memperhatikan ini guys. Apakah ini hanya dipengaruhi oleh agama atau tidak? Ya, ini juga dipengaruhi oleh agama. Tapi selain agama juga, warga Konoha juga dipengaruhi yang namanya antropologi gitu ya. Jadi secara antropologi, masyarakat itu masyarakat yang fanatik guys. Tidak hanya dalam beragama, dalam politik juga kita fanatik kok. Ya, pendukung Jokowi dan pendukung Prabowo dulu tuh gotok-gotokan, kampret-kampretan satu sama lain, cebong kampret. Sekarang peluk-pelukan, sekarang tetap ya pendukungnya nggak peluk-pelukan gitu ya, tetap fanatik gitu ya, satu sama lain ribut gitu ya. Jadi dalam politik sekalipun kita fanatik gitu. Kemudian sepak bola gitu ya, supporter Konoha itu salah satu supporter paling fanatik gitu ya. Nggak percaya? Pada saat tragedi Kanjuruhan, itu karena kefanatikan kita terhadap ini kan, terhadap sepak bola kan. Jadi selain karena faktor agama kita membenci Israel itu karena kefanatikan juga gitu ya. Kita fanatik membela Palestina gitu ya. Fanatik membela Iran gitu ya. Artinya gini, saya tidak mendukung yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina ya. Tapi ya kalau boleh jujur kita kan nggak tahu fakta yang sebenarnya. Artinya gini, konflik antara Israel dan Palestina itu tidak bisa dilihat hanya hitam putih gitu, nggak bisa. Ibaratnya gini ya, analoginya gini. Ada di sebuah perumahan misalnya nih, ada tetangga yang berantem misalnya, atau di satu desa misalnya, ada yang berantem ya antara A dengan tetangganya misalnya. Si A, si B berantem ya, mereka tetangga gitu. Yang tahu permasalahan mereka itu kan keluarganya dan orang-orang terdekatnya kan. Bisa tetangganya langsung gitu ya. Jadi ini cuman perumpamaan ya, ini ibaratnya. Kita nggak tahu permasalahan yang sebenarnya, siapa yang benar, siapa yang enggak. Jadi tiba-tiba ada datang dari perumahan lain, dari
negara lain misalnya. Lalu mereka membela si A gitu ya, yang berantem ini. Ya kemudian ada yang bela si B gitu. Kan kita nggak tahu permasalahan mereka itu apa kan. Jadi permasalahan Palestina dan Israel juga seperti itu. Saya tidak membela Israel di sini, jangan berpikir yang aneh-aneh dulu ya. Kita nggak tahu permasalahan mereka itu seperti apa. Mereka bertetangga, ya yang tahu permasalahan mereka itu biasanya tetangga mereka, Mesir gitu ya. Kemudian negara-negara tetangganya gitu ya. Itu yang tahu permasalahannya, Yordania dan lain sebagainya. Nah yang jadi permasalahan, apakah Mesir, Yordania itu berpihak pada salah satu? Enggak, mereka enggak berpihak, mereka netral, bahkan mereka menolak yang namanya imigran-imigran Palestina. Bukan berarti saya mengatakan yang salah itu Palestina. Saya tidak mengatakan bahwa yang benar itu Israel, enggak. Ya, yang mungkin itu mereka sama-sama salah gitu ya. Saya tidak berpihak ya, disclaimer on ya. Karena ya kalau kita menilai seseorang itu hanya berdasarkan media gitu, kan media kan bisa dimanipulasi kan. Misalnya nih video-video gitu ya, ada orang minta-minta di Palestina, Gaza gitu ya, bikin videonya gitu supaya kita donasi, kan bisa aja itu disetting kan. Kita nggak tahu yang paling banyak membantu Palestina itu Amerika kan. Itu menurut data dari UNHCR PBB guys. Itu ada datanya, data yang ilmiah. Tapi kan kita tetap mengabaikan itu kan, karena yang membantu itu Amerika gitu. Ya, ada triliunan gitu ya, bantuan terhadap orang-orang Gaza gitu, warga Gaza gitu. Tapi kan kita tidak pernah membongkar itu. Kemudian ada fakta lain yang jarang dibongkar seputar konflik Israel dan Palestina. Ya, di video sebelumnya saya udah bahas nih, banyak tuh yang ngomong ya Palestina dan Israel itu bukan satu rumpun. Itu berdasarkan tes DNA guys. Ada yang mengatakan bahwa orang-orang Palestina itu pendatang gitu. Ya boleh-boleh aja itu kalau dari sudut pandang keyakinan. Tapi DNA guys, data ilmiah. DNA itu kan ilmiah, biasa diuji. DNA mengatakan bahwa Israel dan Palestina itu satu rumpun. Kalau saya ngomong seperti ini pasti banyak nanti yang kecewa kan. Mereka satu rumpun. Ya mirip banget gitu. Artinya gini, DNA orang Israel dan Palestina itu lebih mirip ya, 100% lebih mirip daripada DNA warga Konoha. Itu udah jauh banget gitu. Jadi itu artinya mereka itu perang saudara gitu. Bayangkan nih di suatu keluarga itu ada yang ribut ya antara kakak adik misalnya. Lalu ada dari negara lain gitu ya, dari Konoha, dari antah berantah gitu ya, ngurusin ya di negara lain yang berantem kakak adik. Kan kita nggak tahu permasalahan yang sebenarnya. Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh Palestina yang benar, ya Palestina kan akan menutupi kesalahannya kan. Palestina pasti akan mengatakan, oh gue yang paling benar, gue yang paling benar, mereka yang salah. Israel juga seperti itu, gue yang paling benar, gue yang paling benar, mereka salah. Ya semua orang yang berantem seperti itu, dia nggak akan ngomong aib mereka masing-masing, kesalahan mereka masing-masing. Serangan 7 Oktober itu dilakukan sama siapa? Apakah itu dilakukan oleh orang-orang Afrika? Enggak kan? Orang-orang Palestina kan? Orang-orang Gaza kan? Tapi kita menutup itu kan? Saya tidak berpihak pada siapapun ya. Israel juga pernah melakukan kesalahan, Palestina juga melakukan kesalahan gitu. Ya, jadi ini konflik yang sangat rumit sekali ya, complicated gitu ya. Ya, kebenaran itu bisa aja di musuh gitu ya, bisa aja di orang lain gitu ya. Kebenaran itu bukan hanya di kita, bukan hanya yang kita bela gitu. Artinya kalau kita mengatakan bahwa Israel itu penjajah, apakah orang Palestina suci? Ya itu yang jadi pertanyaan. Apakah orang Palestina nggak pernah melakukan kesalahan? Apakah mereka tidak melakukan pembunuhan terhadap orang-orang Israel gitu? Itu yang jadi pertanyaan besar. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu kontribusi saya ini guys ya. Nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka. Kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya warga intelektual, salam rasional.